Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita membangun kesuksesan, bagaimana kita membangun kepribadian kita, bukan hanya sekedar mengandalkan talenta, tetapi ke dalam talenta perlu ditambahkan unsur-unsur atau menjadi pribadi bertalenta plus. Ke dalam talenta perlu ditambahkan karakter. Dan bagaimana kita menerapkan karakter ke dalam talenta? Kemarin pada segmen sebelumnya, karakter itu diterapkan ketika kita bertahan melewati berbagai kesulitan. Dan kita tidak mengalah kepada berbagai kesulitan. Nah, yang kedua, karakter itu diterapkan dengan melakukan hal yang tepat. Melakukan hal yang tepat sebenarnya bukanlah sifat alami atau sifat natur kita. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, berkata demikian. Segelintir orang cukup baik hati untuk bertahan menolak penawar tertinggi. Namun, walaupun melakukan hal yang tepat itu sulit, itu harus kita lakukan karena itu dapat mengembangkan karakter yang menopang kita. Dapat mengembangkan karakter yang menopang kita. Memang tidak mudah melakukan hal yang tepat ketika yang keliru nampak benar. Itu disinggung oleh Molière yang berkata, manusia sama saja ketika menjanjikan sesuatu. Yang membedakan mereka hanyalah perbuatannya. Perbedaan perbuatan mereka adalah sederhana. Orang berkarakter melakukan hal yang tepat apapun situasinya. So, tidak mudah melakukan hal yang tepat saat kita harus membayar sesuatu. Tidak mudah melakukan hal yang tepat saat tak seorang pun kecuali kita yang tahu. Namun, pada momen-momen itulah karakter seseorang menjadi kuat. Pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. menegaskan itu. Si pengecut bertanya, apa ini aman? Si konsensus bertanya, apa ini populer? Si karakter bertanya, apakah ini tepat? Itulah intinya. Kita melakukan hal yang tepat. Suatu cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan diri kita melakukan hal yang tepat, kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dari pakar etika bisnis Dr. Laura Ness. 1. Apakah saya menyembunyikan sesuatu? 2. Apakah saya melukai perasaan seseorang? 3. Bagaimana itu dilihat dari sudut pandang orang lain? 4. Sudahkah saya mendiskusikan ini dari hati ke hati? 5. Apakah yang akan saya perintahkan pada anak saya? Jika kita melakukan hal yang tepat dan terus melakukannya, meskipun itu tidak membantu kita bergerak maju dengan talenta kita dalam jangka pendek, itu justru akan melindungi dalam jangka panjang. Karakter membentuk dan membangun diri kita. Seperti yang dikatakan Dr. Del Bronner, direktur organisasi Equip. Dia berkata, kejujuran bukanlah hal yang Anda lakukan. Kejujuran adalah siapa diri Anda sebenarnya.
Lalu hal selanjutnya di dalam menerapkan karakter adalah kendalikanlah hidup kita. Kendalikanlah hidup kita. Coba amati bahwa orang-orang dengan karakter terlemah cenderung menyalahkan keadaan sekitarnya. Mereka kerap mengklaim bahwa asuhan yang buruk, kesulitan finansial, orang lain yang tidak ramah terhadap mereka, atau keadaan lain menjadikan mereka korban. Dalam kehidupan, memang benar bahwa kita harus menghadapi segala sesuatu di luar kendali kita. Namun ketahuilah hal ini, sementara keadaan berada di luar kendali kita, karakter kita tidak berada di luar kendali kita. Karakter kita senantiasa menjadi pilihan kita. Orang tidak lagi menyalahkan karakter mereka pada keadaan sekitarnya, seperti menyalahkan diri sendiri. Mengembangkan karakter adalah tanggung jawab pribadi kita. Itu tidak dapat diberikan kepada kita. Kita harus meraihnya. Kita harus berkomitmen pada pengembangan karakter. Karena karakter akan melindungi talenta kita. Setiap kali kita membuat keputusan berdasarkan karakter, kita mengambil langkah lain menjadi pribadi bertalenta plus. Proses dimulai dengan menjadikan karakter yang baik sebagai tujuan dan kita berhenti berdalih. Penulis Prancis François La Rochefoucauld menegaskan seluruh kesalahan kita nyaris lebih mudah dimaafkan daripada metode yang kita pikirkan untuk menyembunyikan kesalahan itu. Wow, jadi daripada kita ribet gitu nutupin kesalahan, mendingan kita ngakuin aja kesalahan kita. Proses pembentukan karakter berlanjut dengan tekad mengatur keputusan setiap hari. Kita mempunyai talenta yang dianugerahkan Tuhan. Kembangkanlah. Kita memiliki peluang yang terbentang di depan kita. Kejarlah. Kita memiliki masa depan yang lebih cerah. Nantikanlah. Namun, di atas segalanya, kita berpotensi menjadi pribadi berkarakter. Laksanakanlah. Karakter lebih penting daripada hal yang lainnya. Akan menjadikan kita pribadi bertalenta plus. Itu melindungi semua yang kita sayangi dalam hidup kita. Salam memiliki karakter. Karena karakter melindungi talenta kita, melindungi hidup kita, menopang kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.